Salam kawan-kawan, kita di dalam apologetika bagian yang ke-12. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitab. Bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga dalam topik apologetika Kristen masa kini. Untuk mengembangkan channel ini dan untuk berbagi pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang Alkitabiah, saya mohon agar video ini di-share dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul dari kawan-kawan non-Kristen, terkhusus Islam. Pertanyaannya begini, jika Yesus Tuhan, mengapa ia tidak memberikan kitabnya seperti Allah yang di dalam Quran yang memberikan kitabnya? Pertanyaan ini muncul karena ada mungkin kehendak untuk menyamakan Allah di dalam Alkitab dengan Allah di dalam Al-Quran, terkhusus dalam saudara-saudara kawan-kawan kita Islam. Quran memang dengan tegas menerangkan bahwa Allah di dalam Quran adalah Allah yang menurunkan kitab suci kepada nabinya untuk umatnya. Berdasarkan itu tentu umat non-Kristen atau kawan-kawan muslim berpikir salah satu hakikat Tuhan adalah memberikan kitab suci, sehingga mereka bertanya kepada iman Kristen, jika Yesus Tuhan, mengapa tidak menurunkan atau memberikan kitab suci? Hal itu bisa dilihat dari kesaksian ayat Quran sendiri yang menerangkan bahwa Allah Quran itu adalah Allah yang memberikan kitab suci. Nah, menurut Quran seperti dalam surah 5 Al-Maidah 44 dikatakan, sesungguhnya kami maksudnya adalah Allah yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Artinya kitab Taurat itu menurut Quran diturunkan Allah dalam bentuk kitab. Seperti dalam Al-Maidah 5:44 ini, saya baca redaksinya sekali lagi, sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat, sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan seterusnya. Artinya menurut Quran Taurat itu adalah kitab yang diturunkan Allah. Dan menurut Quran Allah juga menurunkan Injil dalam bentuk kitab kepada Isa Al-Masih. Seperti dalam surah 5 Al-Maidah 46, redaksinya begini, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dipertegas lagi dalam surah 19 Maryam ayat 30, dan dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, artinya menurut Quran bahwa Allah juga menurunkan firman-Nya kepada Muhammad sebagai nabinya yang bernama Al-Quran dalam bentuk kitab, seperti dalam surah 16 An-Nahl ayat 89. Di situ di bagian akhir dituliskan, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Dan jelas sekali dalam surah ini bahwa Allah Quran menurunkan kitab yang bernama Quran. Tetapi Allah Alkitab bukanlah Allah yang menurunkan kitab, tetapi menurunkan firman-Nya, dan dari firman-Nya itu terdapat hukumnya dan ketetapannya. Contoh seperti hukum Taurat, Allah tidak pernah menurunkan hukum Taurat dalam bentuk kitab seperti pernyataan Al-Quran, tetapi Allah menerangkan mengenai hukum Taurat. Setelah Allah berfirman kepada Musa, maka Allah memberikan 2 loh batu, yang di dalam loh batu itu telah ditulis Allah dengan tangannya sendiri mengenai hukum dan ketetapannya, itu dalam Keluaran 31 ayat 18, ayat 3 Keluaran 32 ayat 16. Ketika Musa turun dari gunung Tuhan, dia mendapati umat Israel sedang melakukan pemujaan kepada berhala, yakni patung anak lembu emas. Musa sangat marah dan spontan melemparkan 2 loh batu yang berisi tulisan tangan Allah itu untuk menghancurkan patung berhala itu. Keluaran 32 ayat 19. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Musa membuat loh batu yang baru yang ditulis dengan tangan Musa sendiri, yang didikte oleh Allah, yang isinya seperti loh batu yang mula-mula. Keluaran 34 ayat 1. Jadi tidak ada ditemukan dalam Alkitab bahwa Allah menurunkan firman-Nya dalam bentuk kitab, tetapi Allah menurunkan firman-Nya kepada para nabinya, dan para nabinya itu menuliskan firman itu dan menjadi sebuah kitab di kemudian hari. Demikian juga Injil. Tidak ada diterangkan Alkitab bahwa Yesus membawa atau menurunkan Injil di dalam bentuk kitab seperti Quran yang diturunkan dalam bentuk kitab, tetapi Yesus memberikan sabdanya, yang kemudian hari sabda itu ditulis oleh rasul-rasulnya, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan menjadi kitab suci bagi orang Kristen sekarang yang disebut dengan Injil. Artinya Allah Alkitab di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak menurunkan kitab, tetapi menurunkan firman-Nya, menurunkan sabdanya yang kemudian hari ditulis oleh nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, dan yang kemudian hari menjadi kitab suci. Dan hal ini sekaligus pembeda yang nyata antara Allah Alkitab dan Allah Al-Quran. Kiranya bisa mencerahkan. Tuhan Yesus memberkati.